Mari kita lanjutkan segmen yang sempat tertunda tadi. Kita akan mulai dengan melanjutkan kognitivisme. Kognitivisme itu mengarah kepada social cognitive theory. Ya, semua akhirnya manusia makhluk sosial, manusia akan belajar satu sama lain, dan kecenderungannya adalah pembelajaran bersama-sama, kolaboratif atau cooperative learning ini, terutama ketika masalahnya kompleks, itu akan sangat efektif dan sangat efisien. Nah, diasumsikan bahwa social cognitive theory itu, pembelajaran itu sosial, selalu bersama-sama, kemudian pembelajar mandiri itu akan berpengaruh pada pembelajarannya, prosesnya. Kalau sendirian, terutama ketika belajar yang kompleks ya, itu lebih lama biasanya prosesnya. Kalah efisien dibandingkan pembelajaran bersama-sama. Dan pembelajaran tidak selalu diperlukan sampai pengubahan tingkah laku. Kalau kita lihat teori evaluasi dari Kirkpatrick itu, memang kalau untuk evaluasi perubahan tingkah laku itu memang levelnya sudah lebih tinggi lagi. Jadi untuk terkait dengan teori kognitivisme itu tidak sampai harus berubah tingkah lakunya. Cukup dari sisi pemahaman apa yang ada di otak para pembelajar. Penganut teori kognitivisme ini atau penggagasnya salah satunya adalah Bandura. Dan Bandura ini didukung oleh assimilation theory yang dikembangkan oleh Ausubel. Nah, assimilation theory ini menggunakan konsep map, dan kita sebenarnya sekarang menggunakan konsep map nih, yang seperti mind map, tetapi di garis-garisnya ada kata kerjanya gitu ya. Jadi teori asimilasi diajukan oleh Ausubel dan ini mendukung konsep map, semacam mind map atau electronic map ya. Dan asimilasi teori ini mementingkan perlunya meaningful learning. Ya, jangan sampai terjadi rote learning. Meaningful learning ini secara garis besar adalah informasi atau pengetahuan yang baru itu sedemikian rupa harus diharmoniskan, disinergiskan dengan pengetahuan yang ada. Kita tahu otak kita itu asosiatif, sehingga pada saat dasarnya sudah ada di long term memory, pengetahuan baru akan dengan mudah ditempel-tempelkan, sedemikian diasosiasikan dengan pengetahuan yang ada. Itu ringkasan dari teori kognitivisme yang dicetuskan oleh Bandura, kemudian diperkuat oleh Ausubel. Nah, secara umum teori kognitivisme ini lebih mengarah kepada bagaimana proses pembelajaran berjalan di dalam otak kita. Mari kita lanjutkan di segmen berikutnya.